setuju Ben Fanny. Ben Fanny. Ya, semahal itulah Mas Fanny ya. Masih ya, apalagi skin Mikasa begini. Siapa ya? Ini dia skin Skin yang Mikasa. collab ya, skin collab. Oleh AOT ya. Dan tapi gue jujur ya, kalau kenapa gue bilang Onyx lebih kuat dari itu namanya, bukan karena Fanny-nya gitu dong, tapi karena ini di tengah first blood dan tidak bisa bergerak banyak, bahkan dengan steel cable-nya. Satu yang terakhir Kairi, oh no, Kairi low dari HP-nya, masih aman untungnya. Wah, baru di-mention langsung ke pick off ya. Sans yang ternyata harus tumbang dan mungkin terlalu lama bermain-main di area depan dan menelan begitu banyak damage juga ya dari Ogwen tadi. Lupa damage Chow kayaknya. Ada counter, iya benar. Chow itu biar pakai item-item defense masih berasa loh di early game ya. Misalnya. Itu level 1, Chow itu kayak King of First Blood gitu. King of First Blood. Karena dia gampang banget kan untuk penggantinya. Udah King of First Blood Freya. Freya, bener ya. Udah ada lawan udah lah, itu hero aneh ya. Iya itu anomali om namanya. Ya, oke. Tapi ya, selain Freya ya Chow. Ada yang belum Master Assassin ternyata. Super Marco. Wow. Super Marco yang belum. Oke. Jadi damage ya. Ngejar dia maksudnya. Kayak Ryotanya kan masih belum bisa jalan mungkin ya, seperti di game-game tadi. Mungkin karena pressure-nya masuk dari Sans yang butuh level 4-nya. Biar Windstorm-nya berasa nanti. Vel memang sih dia hero scaling juga, dan Keyboy coba ngebuka ejector yang keluar, Kaltesi masih dengan Blade Sword. Miss ternyata Kairi bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan kill. Yap, yang cari ternyata akhirnya datang juga di mana kesempatan tersebut. Kaltisi yang tumbang, jungler yang tumbang, jelasnya akan jauh lebih mahal untuk Kaltisi yang harus tertahan sedikit ya untuk levelnya dia, sedangkan Kairi akan hit di level 5 setelah Turtle muncul lagi. Tapi emang dari Kairi sih gue ngerasa pas banget tadi om, timingnya juga dia udah clear yang di bagian bawah, dan Turtle langsung di setup secara cepat karena pastinya Fanny akan purple dulu sebelum mulai Turtle. Tapi seperti waktunya sempat, Kairi udah mulai hadir. Kali ini Ryota ngebuka vision di bagian depan, Turtle-nya reset dulu, masuk di bagian depan. The Retribution Kaltesi masih mendapatkan Turtle yang pertama walaupun pengejaran masih berlanjut lagi di bagian lain. Kairi hilang dengan kondisi purple buff yang baru saja diambil Owen, masih bisa selamat. Dan di sisi lain bahkan Sans, Hero of Mystery, Super Marco, satu hit yang bisa mendapatkan satu buah kill. Yap, menang jumlah tadi untuk tim Falcons ya, dimana berhasil untuk datang tadi dari Super Marco-nya. Sedangkan Savera masih tertinggal untuk di top lane, meskipun Savera dapetin satu lane, namun sayangnya memang untuk tim Falcons tadi dipegang oleh tim Falcons. Jadi Turtle-nya juga bakal diambil tadi. Turtle plus ada 2 poin kill. Jadi sangat-sangat untung untuk tim Falcons-nya. Sedangkan Ryota meskipun tadi sempat nge-buying time ya di awal-awal, ternyata tidak terlalu maksimal juga tadi. Kayaknya memang lumayan overextend juga sih om. Kayak Fanny-nya tadi mungkin ngelihat vision yang dapat kan, jadi lumayan pede. Antara Owen unstuck tuh sebenarnya untuk ngedodge aja, tapi Wolf Dragon di timing yang tepat. Permainan adu timing dari kedua romer. Yap, dan mulai terlihat mengerikan sebenarnya untuk Onyx ya, karena mereka terpegang habis-habisan dari tim Falcons yang mengunci semuanya. Keyboy yang tidak bisa bergerak sama sekali, meskipun dengan ejector, punya ejector, tapi di belakang sambutan yang bisa dibagi dari Sun. Damage-nya belum cukup, belum ada damage sama sekali tadi. Masih harus menunggu 2 item selesai. Itu timing banget itu. Yang satu tahan Wave Dragon, yang satunya lagi pengen ngedodge Wave Dragon pakai Unstoppable Force. Nah, akhirnya pemenangnya masih ada di Ogwen tadi ternyata ya. Dan Super Marco punya correction strike. Tapi lihat bagaimana Ryotanya juga nih. Sedang diusir mundur ke belakang. Heptasis buat Kairi, impact buat Kairi masih dengan 1 poin kill. Objektif belum muncul, tapi Ogwen siap untuk mengunci lagi-lagi ya di sini untuk mappingnya, karena dalam rumput ada Joe. Kiba bisa jadi bulan-bulanan sebentar lagi. Iya, apalagi dia punya Sunpo kan untuk menghindari ejector. Ryota bahkan nih akan dipoke habis-habisan. Mungkin kalau kita ngelihat kondisi tadi akan beda, tapi steel cable, Cutthroat bahkan yang keluar, Pew hampir menjadi korban. Tapi Wings by Wings yang bisa ngelewatin obstacle, jadi selamat. Ya, tidak tumbang sama sekali. Bahkan dia belum pulang ya, belum recall ke base. Balas itu dia. Unstoppable Force. Balas. Way of Dragon juga. Ya itu dia lagi-lagi diserang dan sekarang dipukul mundur juga. Ryota di bagian depan, bahkan View dengan low HP. Vital Strike tetap digunakan juga. Savero hadir dengan Summon Force. Satu yang terakhir Ogwen yang bisa ditumbangkan juga. Turtle milik Onyx ID kali ini masih berlanjut karena di bagian depan zoning out yang dilakukan Ryota bisa memukul mundur Fantasy. Yap, dan Savero yang muncul tadi untuk menjegal pemain dari tim Falcons agar bisa masuk ke Turtle. Berhasil. Sans punya first item, modal awal yang cukup menarik ya. Per Marco berhasil di solo kill juga tadi, lumayan jauh sih. Ya, tapi Savero gak tumbang tadi. Dikejar oleh Kaltisi dan juga Flaptisi.
tidak tumbang, sempat untuk mundur kembali ke belakang di cover ya. Ryota meninggalkan lane-nya cukup jauh karena lane-nya sudah mulai diberikan kepada jungler tadi ya, ke Kairi. Biasa menit 5 om. XP zaman now menit 5 kan udah geser kan. Ada ini ya, baku hantam ya. Langsung jadi roamer om. Jadi samsak dia. Dia experience cuma 5 menit sebenarnya. 5 menit ke atas jadi roamer dia. Lane-nya udah mulai kosong sama sekali di bagian bawah, tidak ada orang. Boy, ada ribut yang bagus banget, unstoppable force, blade sword-nya gak ada, Kaltesi hilang, easy kill, pick off yang terstruktur dari Onyx. Ya, dan purple-nya nyala sebenarnya untuk tim Falcon. Karena di sana Ryota sudah mulai menuju ke purple buff juga. Atau bisa jadi ke bawah dulu nih ya, untuk clear, karena Super Marco jangan sampai ada kebebasan untuk bisa dapetin item demi item. Ya, ini udah sama lah ya, Ryotanya juga udah ngalah kan, Flaftegi juga udah ngalah. Oh, Ryota bersama dengan Kairi, ya, mungkin di laning jauh ketika sudah jadi item, Moskov memang unggul. Tapi sekarang baru jadi satu item, Fanny masih pegang kendali. Ya, Super Marco ya, the bulletproof sudah harus menelan 2 death di game yang kedua. Checker langsung dengan glorious pathway kabur kali ini, tapi masuk dari Kairi, mengejar ke bagian belakang, bukan target yang pas. Dan Kiboy mau nggak mau menjadi korban Ryota dengan sprintnya, langsung cabut lagi. Belum ada korban lanjutan sampai saat ini. ya. Dan akhirnya Onyx berhasil untuk menyetarakan ya dari poin kill yang mereka tertinggal tadi, dan mereka menyetarakan dengan sangat bagus karena yang terpick off 2 kali tadi. Super Marco belum sempat dapetin farm kill terlalu banyak. Kayak dia habis tumbang, dapetin turretnya langsung tumbang lagi. Item keduanya hampir menit 7. Biasanya kita lihat kan kayak menit 8:30 lah. 3 item ya. 3 item. 3 item ya. Ya, bisa join. Tapi ini akan sedikit delay sepertinya. Apalagi masih ada turtle ketiga nih yang di set up juga oleh tim Falcon. Savero, leader of event udah jadi, dan Kiboy dengan konsil ke bagian depan, unstoppable force karena Piu. Ternyata beda target, Ogwen yang dihincar, Kaltesi bisa mendapatkan turtle-nya dan belum ada kill sepertinya, tapi Kaltesi terjebak. Glorious Meteor Defensive masuk dari Kairi di bagian belakang, di tempat yang sangat enak untuk Kairi, namun gak mau overcommit lagi. Ya, ada Ogwen yang menyintai juga ya, meskipun dengan 1 bar HP tadi, Ogwen masih menunggu karena dia ready untuk Way of the Dragon. Jadi masih sama-sama berimbang, masih sanggup untuk disetarakan lagi-lagi. Dari tim Falcons yang berhasil untuk mendapatkan turtle tadi. Dan Savero lihat sangat aman untuk bottom lane. Memang hanya 1 poin kill, tapi bukan poin kill yang kita lihat sekarang. Tapi keleluasan untuk mendapatkan gold. Ya, karena memang Harit juga kan dia tipikal 3 item ya. 3 item, sampai oleh kristal lah seenggaknya. Damage-nya baru maksimal banget. Tapi pertukaran dari tim Falcon ini selalu ada ya. Dia selalu bisa memanfaatkan kesempatan di momen apapun. Bahkan Ryota bagian depan kali ini, karena efek slow yang udah parah banget sebenarnya efek slow-nya, dan dicepit Ogwen dengan konsil dari sisi kiri. Belum ada inisiasi lagi dan lagi. Dan benar-benar Kairi recall dekat dengan purple buff, dan ya jangan sampai muncul sih. Nah, itu risikonya terlalu tinggi om, daripada hasil yang bisa didapetin kan. Ya ada view juga tuh, udah siap. Stun sih itu tadi, karena stun sebentar aja udah Kairi nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi dari arah mid lane, tim Falcon mereka coba untuk ngedorong lagi di bagian tengah, walaupun ya masih ke defense juga. Saling tunggu menunggu sekarang. Suns, oke, Arcane Boots buat Suns 35 second. Kalau kita intip dari itemnya, masih unggul tim Falcons ya. Memang dari goldnya memang 1000-an tim Falconsnya, tapi tidak terlalu jauh berbeda, jadi masih sanggup untuk diimbangi. Dan Suns second item Genius One. Genius ya kedua. Dan mau ke Holy Genius. Karena ada Savero juga sih om yang magical juga kan. Jadi menurut gue lumayan oke. Damage Saveronya akan lebih eksplosif lagi. Ya, karena Savero nggak perlu beli Genius. Itu dia. Ada defense magical yang akan dikurangkan nantinya. Sementara Lord yang akan muncul nih. Laning jauh sebenarnya udah aman. Tapi ngelihat dari tim Falcon juga, kayaknya dia tetap masih defense nanti ya. Oke, Super Marco tinggal lempar toplak sampai. Ya, tapi selama untuk goalnya masih unggul buat tim Falcons, ini Onyx mereka harus tetap sangat berhati-hati ya. Play safe ibaratnya. Mungkin sama seperti waktu mereka Lord Dance di game yang pertama, mereka harus menunggu biar tim Falcons yang membuat kesalahan. 3 item udah jadi sebenarnya dari Super Marco, dan ini sih team fight tadi coba untuk dilakukan, namun Ogwen darahnya udah mulai low, eksekusi kah Kairi dengan power buff yang udah ada di badannya juga, namun Piu coba untuk melakukan poke damage, memukul mundur Kiboy dan membeli waktu. Lihat Super Marco. Sementara kita melihat lagi sibuk ya dekat dengan Lord, Super Marco juga bekerja di bagian top tadi, mendapatkan inner turret bagian top untuk Onyx. Sedikit lebih unggul ya untuk upaya dari push lane yang cukup berlawan arah dengan Lord juga. Wah, ini macro play-nya bagus banget dari tim Falcon ya. Ya mereka ini aja ulur waktu, tarik ulur tapi ada yang hilang di tempat jauh. Itu dia pokoknya ya biarpun nggak
ngekill siapa-siapa, tapi skillnya dipakai gitu demi nge-poke damage. Dan sekarang Super Marco hadir, Lord dipercepat karena melihat timing dari Purple Bavani juga. Dan sempatkah Onyx? Mereka seperti nggak sempat, dan lihat itu dia Retribution Cult berhasil mendapatkan Lord. Kali ini Ryota bakal jadi target selanjutnya, kasih panah lagi dan langsung dikunci pergerakannya. Namun di Falcon mereka lumayan disiplin untuk mundur. Ya, dan juga Onyx yang ya tanpa kehadiran Kairi mereka tidak ingin terlalu memaksakan tadi ya. Ya udahlah, Lordnya harus direlakan juga dan tim Falcons akan mengawal Lord ini. Memang di bagian top tadi sempat untuk dibersihkan juga dari Kairi, tapi ya karena Lordnya ada di bagian atas, 3 lane push akan diupayakan oleh tim Falcon sekarang. Fokusnya mungkin ke arah mid dulu nih, jangan sampai midnya nggak dapat dong. Wave Dragon barusan Savero untungnya ada di posisi yang tepat buat dia nggak tuh. Masih bisa dipertahankan untuk Pintarat ya, sama-sama masih punya nih untuk Pintarat ya. Pintarat yang sangat-sangat penting sekali agar mereka masih punya keleluasan untuk bisa menjaga purple. Bawahnya udah di-clear sih. Fokus dari Onyx sisa ke arah atas saja. Namun itu dia target yang begitu mahal. Piu ada di bagian depan. What? Oke, Piu-nya terlalu ke depan tadi. Oke, Glorious Pathway Masih aman, masih bisa untuk mendapatkan turret juga. Fokusnya terbagi menjadi dua karena midnya tetap bisa dihancurkan juga dari tim Falcon. Namun Lord bisa di-clear dengan cukup aman. ya, tapi Piu jalan sendirian tadi. Kok bisa ya? Piu loh. Piu. Mungkin memang karena tadi posisinya juga nggak ke-expose dari Kiboy juga. Atau PD karena ada Purif ya. Bisa jadi dia mau ngebait mungkin kan bagian depan. Tapi kalau kondisi kayak gini, Onyx dia bisa kasih serangan balik. Ya, ini kita bisa melihat serangan balik juga kalau mau dilakukan. Tapi purple buff nih ada Kairi. Jadi seharusnya belum ada gebrakan dari Onyx sekarang. Yota, makankah kamu cancellation begitu baik? Ejector mundur, defensif aja, namun Kiboy harus hati-hati. Glorious Pathway di waktu yang sangat-sangat baik dan gak boleh ada inisiasi lagi karena Onyx sadar darah mereka kalah dan mereka harus mundur. Ya kan, itu dia juga ya, kekuatan dari pull yourself together. Lihat flickernya. Cepet ya, Cepet banget tuh flickernya. karena dapat assist juga kan naik kan Naik. dari Redis cooldown ya. Dan Savero masih nih dengan bundle-nya Savero. Dengan Jet Kundu nggak bisa berhentiin, tapi Kiboy hampir aja tadi lihat damage dari Super Marco ini nggak bisa dianggap remeh. Ya, Super Marco yang sudah hampir selesai item-itemnya semua sih tadi. Full attack speed item untuk Moskov itu sendiri. Tapi ya kalau kita bicara dari Onyx juga, mereka punya burst damage kan. Mereka masih ada stun sebenarnya. Bisa nantinya. Ya, karena damage-nya dari Veil bakal besar. Tunggu satu item terakhir nih. Ya, Nah, itu Holy Crystal. Ya, harusnya Holy Crystal. atau Bloodwing. Holy aja. Karena kalau misalkan Bloodwing dia mikirin defensif juga berarti. Biar Dan nggak kena burst banget kan. ada extra shield ya. Mm-mm. Shielding tambahan juga. Bukain itu besok. Nanti kuiras, oke. Iya. Ini mau nggak mau sih ya jujurnya ya. Bisa dibilang terpaksa juga, sementara Wind of Nature udah ada tadi untuk Super Marco yang artinya landing jauh. Kairi sebenarnya dia udah nggak punya chance yang tinggi untuk menangin matchup dengan Moskov. Ya, meskipun levelnya mungkin 15 juga ya buat Kairi-nya ya. Udah jadi sih dari tadi buat Kairi. Tapi ya agak susahnya buat Kairi ya karena lane jauh kalau mau dipanjangin ketemu Moskov salah. Iya, Kalau nggak panjangin lane jauh mau kemana akhirnya buat si Vaninya. ini jadinya defense deh. Lagi sekarang lane bawah yang bagus banget. Tim Falcon mereka udah kontrol dengan sangat baik. Ogwen yang buka vision di bagian depan. Ryota yang coba untuk dikeroyok terlebih dahulu dan gak boleh terlalu lama di depan. Ryota hampir saja menjadi korban. Namun satu informasi dari spell yang udah digunakan. Yep. Masih diajak untuk Lord Dance dulu sekarang, tapi bisa dicepatkan kah sekarang untuk tim Falcons? Ada suara konsil yang terdengar sekarang. View. Savero, what? Savero ada di posisi yang berbahaya dan masih bisa selamat dari Savero-nya. Di sisi lain Kiboy harus gunting belakangnya, harus bisa menutup follow up damage-nya agar tidak ada teamfight yang berlanjut dan Lord terbuka bebas untuk tim Falcon. Oke, dan bukan Holy Crystal tapi Blood Wings untuk saatnya. Jadi mempertimbangkan memang begitu banyaknya damage yang bisa diberikan dari tim Falcons dan Super Marco memiliki item terakhir Rose Gold Meteor. Bener-bener defensif banget loh itu. Lengkap semua. Super Marco berarti Wind of Nature plus Rose Gold. Jadi bisa ganti sepatunya dengan Wind Talker atau Malefic God. Melviga juga oke. Kalau memang kurang ya damage-nya ya. Tapi sekarang kayaknya udah lebih-lebih buat tim Falcons. Tinggal 3 lane push-nya nih yang sedang diupayakan oleh tim Falcons. Karena dari Onyx sendiri, early-nya kita bisa bilang mereka oke lah, mereka masih punya Fanny. Tapi Benar. sekarang di late game seperti ini, Fanny tugasnya mau gak mau panjangin lane yang jauh atau berlawanan dengan Lord. Tapi kalau high ground defense gimana Velo? Veil high ground defense cuma bisa sekali kan. Kalau win stopnya selesai, tunggu lagi cooldownnya. Yes. Makanya kayak mereka benar-benar harus hati-hati dan kelihatannya dari tim Falcon juga nggak ngasih celah sama sekali ini om. Mereka coba pakai trillion pushnya yang dimana Lordnya dibiarkan sedikit di arah bawah, tapi Mid akan masuk duluan, memang nggak bakal terlalu cepat dari bawahnya. Ya,
sih untuk blue-nya ya. Yap. Yang dipakai cuma Windblade dari tadi dekat Suns. Dan bawahnya juga ada. Coba. Karena pasti dapat juga sih. Bawahnya pasti hancur juga dan itu dia sinyal dari Pew yang ngebuka Vita Restrict di bagian depan. Injektor yang cukup baik. Ogwen menjadi target pertama, namun Ogwen masih bisa selamat. Tiba-tiba ada Immortal yang membalut tubuh Ogwen dan yes, Ogwen hilang. Masih ada Immortal dan gak bisa langsung dipunish lagi. Sementara Flicker itu di stun dengan Windblow yang begitu baik dan pengejaran masih berlanjut. Sementara di sisi lain Kairi yang terjebak Sphere of Mystery. Kairi hilang, masih dikejar karena Ryota ngebuka vision lagi. Sans lagi-lagi dengan Windblow-nya. Namun karena nggak ada Savero, damage-nya jadi kurang tadi. Iya. Dan seperti kita mention ya, bagaimana sulitnya untuk Fanny sendiri bisa mendekat ke Moskov. Sphere of Mystery itu mendorong dia kembali ke belakang, knockback. Susah banget ya, walaupun nggak kena tembok ya. Ya. Oh, Nah, Melting Gun benar dijual sepatunya. itu lebih bahaya lagi dan lihat berani banget Super Marco. Dia gebuk ke arah minion aja, itu belakangnya kena pierce damage-nya bisa teriak-teriak. Iya. Meskipun di awal ya, Super Marco ditargetkan 02 tadi. Ya, Udah bounce back, udah. 9.30 tadi Trinity-nya jadi. Mhm. Ya agak ke delay, bisa perlapanan kan. Ya, 8 sekitar 8 lewat lah. Oke, udah jadi kan. Dan Savera punya Divine Glaive. Oke, ini dia. Akhirnya kita akan melihat duel sesungguhnya ya setelah Evolve Lord akan spawn. Atau belum evolve. Belum evolve, nggak boleh ngancurin base kan katanya. Waduh, harus nunggu evolve evolve dulu. ya. Harus 18 evolve ke dulu. atas nih berarti. 18 ke atas pokoknya. Sekarang emang dibikin agak berat sih karena lotnya ditipisin kan. Yep. Sampai di evolve nanti baru bisa berdampak yang dahsyat banget. Tapi power dari Fanny nih Om semakin late game semakin menurun. Iya, benar. Banyak setup ya. Atau ya lebih ke jebakan untuk tim Falcons dari draft mungkin. Karena mereka sudah bersiap-siap dengan Chow dan juga Moskov. Tapi ya 10 second, belum ada gerakan juga dari Onyx untuk bisa melakukan pick off. Jadi tim Falcons mereka pegang kendali di Lord sekarang. Belum evolve, masih Lord yang biasa. Lord yang santai-santai saja yang punya efek charge ya. Dance dulu kan biasanya kan. Dan Atau mereka nggak peduli. kayaknya Kalau memang ada kesempatan mereka akan ambil Lord ini. Vision terbuka dari Ryota dan cepet banget. Gak bisa kalau ada Well Dragon di bagian belakang. 1 poin kill begitu mahal. Bahkan masih terusin Spear of Destruction connect. Masuk ke arah Sans. Sans yang harus hilang kali ini. Double kill dari Counter. Bahkan 3 member yang harus hilang. Savero tersisa berdua saja. Dan Chronodes masih bisa selamat. Kairi tersisa sendiri. Mampukah Kairi melakukan defense dengan steel cable-nya. Dan gak bisa. Wipeout terjadi. Team Falcon menyamakan kedudukan. wow, dari tim Falcons yang menjawab semua